Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Alia Carissa Danili Halo dengan NPM 23150610023. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan jaringan dengan IP yang berbeda menggunakan DHCP dan menggunakan dua PC dengan statis dan 3 PC menggunakan dinamis. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita menentukan device yang akan kita gunakan. Yang pertama itu di sini ada dua router, dan juga ada dua switch, dua server, dan 5 PC di masing-masing switch, router, dan servernya. Jadi total ada 10 PC. Nah, langkah kedua, kita menghubungkan device dengan menggunakan kabel. Nah, setelah dihubungkan antar device, kemudian di sini kita bisa lihat masih ada device yang belum aktif ya, karena belum terhubung, belum aktif. Jadi kita bakalan aktifin dulu dengan cara kita aktifin dulu dengan cara masuk ke router, terus ke CLI. Nah, terus kita enable dulu. Terus habis itu kita ke config. Terminal. Nah, terus kita ke interface. 3 Ethernet 0 nya dengan kita pencet, kita ketik no shutdown. Nah, kemudian lakukan ini untuk di yang satunya lagi. Yang pertama itu interface 3 Ethernet 01-nya, kemudian shutdown. Nah, udah. Sini kita bisa lihat udah hijau. Terus kita lakuin lagi di terus satunya ke CLI. Terus kita enable. Terus kita konfigurasi terminal. Kemudian kita interface 3 Ethernet
nol-nolnya, terus kita no shutdown. Satu lagi, kita exit. Kemudian kita ke interface lagi, tapi di internetnya 01, terus no shutdown. Nah, udah bisa kita lihat di sini semuanya eh, menjadi hijau karena sudah diatur tadi, jadi makanya udah aktif semua. Jadi tanda segitiga hijau ini menandakan kalau perangkat yang kita sambungkan itu sudah aktif. Sedangkan kalau merah itu masih belum aktif, jadi belum bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita ke kita ke setting router. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini kan routernya masih IP address-nya masih kosong, masih not set. Jadi kita atur dulu, kita atur dengan cara kita masukin em, kita exit dulu. Terus internet giga 00-nya itu 192.168.10.1. Sorry, maksudnya ke giga internet dulu, interface ini, baru masukin IP address yang tadi saya sebutkan, 168.10.1. Dan juga um, 255.255.255.0. Oke, nah terus kita bakalan masukin juga IP untuk giga internet yang keduanya, itu kita ke interface. Ini dulu, terus kita IP address. Nah, untuk IP address yang ini aku bakalan kasih 209.168.200.225 dan 255.255.255.252. Nah, terus kita cek. Jadi di sini IP-nya udah kepasang. Ini ada 192, 168.10.1, terus 209.168.200.225. Terus untuk router 1 itu belum kita set lagi kayak yang router 1 tadi. Pertama kita ke interface giga ethernet 0 0, terus kita IP address. Nah, kita masukin IP address yang kedua ini 209. Nah, kita masukinnya itu pada 3 subbabnya itu sesuaiin sama router pertama tadi ya. Jadi 209.168.200.226. Terus lanjutannya 255.252. Nah, terus kita ke interface yang satunya untuk giga ethernet 0 1.
kita ke address, IP address, kita masukin di sini 10.1.2.1. 255, 255. Nah, udah. Terus kita cek di sini dia udah keset ya. Nah, kemudian selanjutnya kita ke bagian server. Nah, ke server itu kita bagian config. Nah, itu kita melakukan pengisian Dateful Gateway ini. Nah, Dateful Gateway ini kita isi sesuai sama yang udah kita masukin tadi. Ada router pertama. Jadi, IP yang kita masukin pada router pertama itu kita masukin di Dateful Gateway. 192.168.10.1. Terus DNS servernya itu pusingin aja. Nah, ke bagian Fast Ethernet 0 itu kita masukin IP versi 4 address-nya itu 192.168. Dengan subnetnya ini. Nah, kemudian kita ke bagian service itu kita ke bagian DHCP, terus itu kita pencet service-nya itu on. Kemudian kita isi di sini default gateway yang tadi. 192.168.10.2 ya tadi. Nah, kemudian kita isi DNS servernya itu 255.255.255.0. Nah, terus kita isi start IP address-nya itu 192.168.1.10. Nah, jadi di start IP address ini 3 subbab ini harus mengikuti yang dari Dateful Gateway karena dia itu ingin menyambungkan ke antara server ke router. Jadi dia harus gabungin sama menyambungkan ya dengan yang ada di IP router gitu. Nah, di sini bebas isi berapa. Ini tadi satu ya. Oh, ini satu tadi ya. Berarti ini satu. Ada service. Nah, ini aku isi 10. 10 gitu. Nah, dengan 255, 255, 255, 0. Kemudian maksimalnya 100. Terus kita save. Nah, setelah itu kita ke bagian server yang kedua. Sama seperti yang tadi kita masukin dulu Dateful Gateway-nya itu 10.1.2.1. Nah, terus kita masukin DNS servernya
255.255.255.0. Kita ke fast Ethernet. Untuk IP-nya kita masukin 10.1.2.4. Subnetnya ini 255, 55, 255.0. Nah, kemudian kita ke bagian service lagi, bagian DHCP, service-nya di on, terus Stateful Gateway tadi kita isi 10.1.2.1. Dengan DNS servernya 255.255.255.0. Ini versi 100. Kemudian ini 255, no, kita maksimumkan 100 juga. Terus di save. Nah, setelah itu kita mengatur untuk PC-nya. Nah, PC-nya itu di sini kita bakalan buat dari 5 PC ini 3 PC yang dinamis dan 2 yang statis. Jadi pertama kita buat dulu yang dari PC 0 ini. Nah, caranya itu kita pergi ke config, terus kita ke bagian fast Ethernet, terus kita atur IP configuration-nya ke DHCP. Nah, di sini bakalan otomatis keganti ke IP 192.168.10.3. Nah, lanjut lagi. Ke PC 1, config fast Ethernet, DHCP. Nah, di sini bakal otomatis IP-nya bakal berubah, bukan berubah, maksudnya bertambah. Jadi, yang awalnya tadi 192.168.10.3, nah dia menjadi 4. Jadi, perbedaannya antara statis dan dinamik itu dia karena kalau dinamik itu dia otomatis dapat menghitung IP-nya, menambahkan IP-nya seperti itu. Sedangkan kalau statis itu kita harus menginputkan manual satu persatu. Nah, kita lakukan satu lagi config fast Ethernet DHCP, otomatis dia bakalan bertambah lagi satu. Terus untuk PC ketiga ini, nah kita bakal ngatur statis. Jadi Stateful Gateway-nya aku bakalan atur ke 192.168.10. DNS servernya itu tadi 255, 255, 255, oh. Nah, lalu di sini langsung bisa kita lihat kan, udah ada. Jadi dia inputin satu-satu seperti itu. Terus untuk ini juga kita pasang 192.168. Di 192.168.10.7. Oke. Nah, jadi udah ada 3 yang dinamis dan 2 yang statis. Terus selanjutnya kita lanjutin aja ke yang selanjutnya.
Nah, jadi dia bakalan, tadi kan saya input kan 10.1.2.100, dia bakalan langsung bertambah gitu. Langsung otomatis menginputkan. Hmm, 101, 102, ini statis, bakalan pakai 10.1.1.2.5. Hmm, Nah, udah semua kita inputkan. Nah, jadi buat ngecek apakah semua ini berhasil, jadi caranya itu kita ke CLI lagi. Nah, kita klik enable ya. Terus kita show IP row. Jadi bisa dilihat di sini sudah menandakan kalau logical yang kita buat ini udah terhubung, udah berhasil. Jadi di sini ada lokal, terus ada connect static, RIP, mobile, PGP, dan lain sebagainya. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih.